Baik, bagian kedua dari nabi-nabi kecil, kita akan melihat mengenai kitab Yoel. Ya, kitab Yoel. Kita baca dulu. Yoel pasal 1, ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Baik. Eh, Kalau kita perhatikan mengenai kitab Yoel, ya, kitab Yoel, em, beberapa ahli mengatakan bahwa Yoel ini dia aktif di masa pemerintahan Raja Yoas. Nah, siapa Raja Yoas ini? Kalau kita lihat, ini merupakan kronologi raja-raja pada masa terpecahnya kerajaan ini Yehuda Selatan. Ini berdasarkan referensi satu buku seri sejarah perusahaan seri yang keempat yang ditulis oleh pendeta Abraham Bach. Jadi kalau kita lihat sejak eh, Salomo, sejak Salomo mati, maka kerajaan Israel bersatu itu terbagi dua, yaitu Israel Utara dan Yehuda Selatan. Nah, di Yehuda Selatan itu merupakan yang menjadi raja merupakan keturunan Daud. Di sini ada Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Ahazia, Atalia. Nah, setelah Atalia ada namanya Yoas. Yoas. Sedikit latar belakang uh, mengenai masa-masa ini. Jadi di masa ketika Ahazia ini cucu dari Yosafat, dia mati. Ya, jadi cucu dari Yosafat ini mati, maka mamanya, mamanya Ahazia yang bernama Atalia ini ya, ini istri dari Yoram, gitu ya. Mama dari Ahazia yang bernama Atalia, dia mengambil pemerintahan. Dia memegang kuasa pemerintahan, dia menjadi raja, raja perempuan gitu ya. Hal yang pertama dia lakukan adalah dia membunuh semua keturunan Daud, membinasakan keturunan Daud. Tetapi tanpa sepengetahuannya ada satu keturunan Daud yang disembunyikan. Dia ya bernama Yoas. Ya, Yoas. Jadi di zaman ini, di zaman Atal yang memerintah, ya, memerintah selama 6 tahun, ini Atalia ya, memerintah selama 6 tahun, em, tidak ada tidak ada apa ya, banyak tidak ada banyak catatan mengenai apa yang terjadi di dalam masa 6 tahun itu. Lebih lagi kalau kita lihat setelah Atalia ini dibunuh dan kemudian Yoas menjadi raja. Nah, Yoas menjadi raja itu waktu umur 7 tahun dan dia memerintah itu 40 tahun lamanya. Beberapa ahli eh, mengusulkan bahwa Yoel itu memerintah di zaman ini, di zaman sorry, Yoel itu aktif dalam pelayanan sebagai nabi di zaman Raja Yoas dari antara 835 sampai 796 sebelum Masehi. Ini, gitu ya. Kenapa? Karena pada zaman itu semua berhala-berhala itu digulingkan, semua imam-imam berhala yang diangkat oleh Atalia ini semuanya dieksekusi mati. Jadi dibersihkan semuanya, dibersihkan semuanya. Nah, itu terjadi di zamannya Yoas. Di zaman Yoas juga ada seorang imam besar yang bernama Yoyada. Dia adalah mentor dari Yoas. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah di zaman Yoas itu muncullah suatu gerakan gerakan untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat pada zaman itu karena imam besar Yoyada dan imam-imam itu mereka kembali berjaya, mereka menguasai bait suci dan memulihkan pemerintahan, meletakkan Yoas sebagai raja. Nah, di saat-saat yang seperti ini, em, fokus dari Alkitab
lebih banyak kepada apa yang para imam lakukan dibandingkan kepada raja. Nah, hal ini merupakan suatu suatu situasi yang bisa kita dapatkan dalam kitab Yoel. Ini maksudnya. Jadi situasi yang terfokus kepada para imam, keunggulan para imam, itu terjadi di zamannya Raja Yoas, dan ini merupakan isi di dalam kitab Yoel, ya, kitab Yoel. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat juga pada zaman itu ada peristiwa serbuan belalang dan musim kering yang hebat. Dan kalau kita lihat musim kering, kemudian ada serbuan belalang, wah ini semua masyarakat kena, ini lapisan masyarakat ini udah semuanya kena, gitu ya. Nah, jadi ini pendahuluan mengenai kitab Yoel. Dia aktif di masa pemerintahan Raja Yoas. Nah, mengenai Yoel sendiri, kalau kita lihat arti namanya dari kata Yo dan El. Yo ini bicara tentang Yehova atau Yehova, dan El itu menunjuk kepada Elohim. Ya, Elohim atau El. Nah, jadi Yoel memiliki arti Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Mengenai kitab Yoel banyak berbicara tentang hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Nanti kita akan lihat ada beberapa deskripsi mengenai hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Ini mengacu kepada hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan. Dan kalau kita lihat secara konteks kitab Yoel ini berisi tentang seruan pertobatan dan janji Tuhan. Tuhan akan beserta lewat Roh Kudus, lewat kuasa Roh Kudus, gitu ya. Yoel 2 ayat 29. Kita lihat Yoel 2 ayat 29. Yoel 2 ayat 29 dikatakan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, jadi ada banyak pekerjaan penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus, tetapi sebelumnya ada seruan untuk pertobatan. Pertobatan. Pada akhirnya bangsa Israel itu akan dipulihkan, tanah mereka akan dilawat dan terjadi pemulihan kerohanian, ya, kerohanian bangsa. Ini akan terjadi. Ya, jadi hal-hal inilah yang menjadi topik utama di dalam keseluruhan kitab Yoel. Ya, keseluruhan kitab Yoel. Kita lanjut, mari kita lihat mengenai isinya. Yang pertama, mari kita lihat latar belakang kitab Yoel. Yoel ini melayani di mana? Kalau kita lihat, dia aktif di sekitar Yerusalem. Yerusalem, kerajaan Yehuda Selatan. Ada ekspresi yang sering digunakan di dalam kitab Yoel ini. Kalau kita lihat di Yoel pasal 2 ayat 23, 3 ayat 17. Ini ada ungkapan Sion dan Yerusalem. Lalu Yoel 3 ayat 1, ayat 18, ayat 20. Di situ dikatakan Yehuda dan Yerusalem. Yoel 3 ayat 6, ayat 8, ayat 19. Di situ dikatakan orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem. Maka kita bisa tahu, oh Yoel aktif di sekitar Yerusalem. Ya, sekitar Yerusalem. Karena dia harus sampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan ya. Nah, kemudian kita lihat tentang, setelah kita lihat latar belakang daerah pelayanan, kita lihat mengenai periode pelayanan. Kalau periode pelayanan tadi sudah disampaikan gitu ya, dari 835 sampai 796 sebelum Masehi. Nah, ini diperkirakan diaktif di dalam masa pemerintahan Raja Yoas, ya, Raja Yoas. Sekali lagi di dalam kitab Yoel itu kebanyakan bicara mengenai penyembahan, hal-hal yang dilakukan oleh para imam. Baik.
Jadi tadi mengenai latar belakangnya. Nah, berikutnya mari kita lihat mengenai isi kitab Yoel. Ya, mengenai isi kitab Yoel. Tadi udah latar belakang, kita lihat sekarang mengenai isi kitab Yoel. Bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu desakan untuk pertobatan. Yoel 1 ayat 1 sampai 2 ayat 17. Kemudian bagian yang kedua itu hasil dari pertobatan. Yoel 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 16. Nah, bagian yang ketiga itu berisi berkat yang diterima jika bertobat. Yoel 3 ayat 17 sampai 21. Nah, mengapa ini kita penting memahami demikian? Karena ketika kita bicara mengenai firman Tuhan itu bukanlah hanya catatan sejarah zaman dulu. Tetapi firman Allah itu menembus zaman, ruang dan waktu, masih relevan dengan zaman kita hari ini. Hari ini pun bagi kita masing-masing ada desakan untuk pertobatan. Dan ketika kita bertobat, ada hasilnya. Ada hasilnya. Lebih lagi ada berkat yang diterima ketika kita bertobat. Jadi, mari kita melihat bahwa pelajaran hari ini benar-benar mengingatkan kita ada berkat lewat pertobatan. Betapa pertobatan mengambil bagian yang sangat penting dalam hidup umat Tuhan. Baik, kita lihat yang ketiga tentang pesan. Jadi isi bagian ketiga, pesan kitab Yoel. Pesan kitab Yoel. Yang pertama, pesan kitab Yoel itu bicara tentang karya Roh Allah di masa depan. Karya Roh Allah di masa depan. Tadi kita sudah baca ayat 29, Yoel 2 ayat 29. Mari kita baca ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini bicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Karya Roh Kudus di masa depan. Ya. Yoel 2 ayat 28 secara teologis itu merupakan ayat yang sangat penting. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya. Jadi Roh Kudus akan dicurahkan kepada umat manusia. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan itu disebut sebagai hari apa? Hari Pentakosta. Nah, ini Pentakosta. Lebih lagi tentang apa yang terjadi di dalam hari Pentakosta itu sudah disampaikan oleh Yesus Kristus bahwa Roh penghibur, Rohku akan kucurahkan. Jangan pergi kemana-mana sampai Rohku kucurahkan kepada kalian. Roh penghibur itu. Nah, ternyata kalau kita melihat Alkitab mengenai curahan Roh Kudus hari raya Pentakosta itu sudah dinubuatkan lewat Nabi Yoel. Nah, bisa nyambung dari sini ya, lewat Nabi Yoel. Jadi dikatakan bahwa di kemudian hari, di masa depan ini akan terjadi katanya. Nah, kita lihat pandangan tradisionalnya. Pandangan tradisionalnya orang memahami ayat ini karya karya Roh Allah di masa depan, Yoel 2 ayat 28 itu mereka melihat bahwa Yoel 2 ayat 28 Allah akan mencurahkan rohnya, itu bicara tentang Roh Kudus akan dicurahkan setelah kedatangan pertama. Nah, ini dikenal sebagai hari raya Pentakosta. Nah, ini pandangan tradisional, gitu ya. Makanya ketika muncul kata kemudian daripada itu. Nah, di Yoel 2 ayat 23 pun bicara hal yang sama. Coba kita lihat. Ayat 23 dikatakan apa? Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi dikatakan bahwa akan terjadi di masa depan. Akan terjadi di masa depan bahwa
hujan awal musim itu akan diberikan. Jadi Allah akan mencurahkan rohnya katanya. Ya. Di ayat 23 itu muncul kata hujan. Hujan di sini menggunakan, kalau kita lihat itu memang menunjuk kepada hujan secara jasmani, gitu, secara fisik. Akan tetapi kata hujan ini yang bahasa Ibrani adalah more, more ini juga memiliki arti yang lain selain daripada hujan, itu memiliki arti yang lain, yaitu guru atau seorang yang mengajar, seorang yang mengajar. Maka ketika dikatakan Allah akan menurunkan hujan awal musim, ini juga menunjuk kepada bagaimana Allah akan mengirimkan seorang guru terlebih dahulu. Dan ini bicara tentang siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus datang dan dia mengajar dan mengajar dan mengajar. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan kehidupan kita, betapa pentingnya untuk mempelajari firman-Nya. Karena Yesus dia mengajar. Ya, kita perlu menerima pengajaran Yesus. Makanya pandangan tradisional menganggap bahwa kejadian rohku akan kucurahkan ini bicara tentang Pentakosta gitu ya, Pentakosta. Ini uh, ada pandangan tradisional. Kemudian ada pandangan yang lebih berkembang, ya, lebih berkembang. Memang kalau kita lihat pekerjaan roh Tuhan itu digenapi ketika hari raya Pentakosta. Ya, memang itu digenapi. Akan tetapi ini pekerjaan roh Tuhan pada akhirnya akan digenapi di hari-hari akhir dunia. Ini menunjuk kepada hari-hari ketika Tuhan datang kembali. Ketika Tuhan datang kembali. Jadi bagaimana Allah akan mencurahkan rohnya itu memang sudah digenapi di hari raya Pentakosta. Tetapi ini belum sepenuhnya digenapi. Belum sepenuhnya. Allah akan menggenapinya secara sepenuhnya di hari-hari akhir. Di hari-hari akhir. Dasarnya apa? Kalau kita lihat, roh Tuhan akan dicurahkan ke atas semua manusia. Ini Yoel 2 ayat 28. Benar ya? Ke atas semua manusia. Di hari Pentakosta, Roh Kudus itu hanya dicurahkan kepada 120 murid yang kumpul. Itu sebabnya bagaimana roh Tuhan akan dicurahkan ke atas semua manusia, ini sepenuhnya akan digenapi pada waktu kedatangan kedua. Ya, kedatangan kedua. Kemudian dasar lainnya bahwa hmm, bahwa hari Tuhan, ya, bahwa roh Tuhan itu akan maaf sekali lagi ya, di Yoel 2 ayat 28, Yoel 2 ayat 28 di situ dikatakan bahwa ini slide-nya nggak ada, maaf ya, saya jelasin aja ya. Jadi berdasarkan Yoel 2 ayat 28 bahwa roh Tuhan akan dicurahkan. Kapan ini? Dikatakan di kemudian hari. Kita lihat ayatnya ya. Ayat 28 dikatakan kemudian daripada itu. Ya, kemudian daripada itu. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan? Ini bisa diartikan sebagai kedatangan pertama. Tapi kalau kita lihat di kisah 2 ayat 17, kisah 2 ayat 17 bilang apa? Kisah para Rasul, kita lihat kisah para Rasul 2, kisah para Rasul pasal 2, ayat yang ke-17. Ayat 17, ketika Petrus berkhotbah, Petrus mengutip ayat ini. Petrus mengutip ayat ini. Petrus bilang apa?
Ini kan ketika dia kepenuhan Roh Kudus. Dia bilang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, di sini dikatakan bahwa hari-hari terakhir. Rasul Paulus dia mengganti kata kemudian daripada itu, ini diganti dengan pada hari-hari terakhir. Maka kita tahu bahwa pada akhir dunia, ketika Tuhan datang kembali, maka pekerjaan yang sama ini akan terjadi lagi. Akan terjadi lagi. Bahwa roh kebenaran itu akan menjalankan. Roh kebenaran akan menjalankan pekerjaannya. Ya, roh kebenaran. Apa yang dilakukan oleh roh kebenaran ini? Coba kita lihat Yohanes, karena ini tidak ada dalam slide, maka saya tunjukkan lewat ayat aja ya. Yohanes 16, kita lihat. Yohanes 16 ayat 13. Ayat 13 dikatakan apa? Dikatakan, pekerjaan dari roh kebenaran adalah memimpin dalam seluruh kebenaran. Memimpin dalam seluruh kebenaran. Gitu ya. Dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Nah, sekarang coba kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi roh kebenaran ini pun menjalankan pekerjaan untuk apa? Mengajarkan. Mengajarkan segala sesuatu. Di sini segala sesuatu menunjuk kepada setiap firman yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan membuat kita ingat semua yang Yesus katakan. Pada akhirnya kita bisa lihat pekerjaan roh kebenaran ini belum selesai sepenuhnya. Tetapi pada akhirnya, jadi ini pekerjaan roh kebenaran ini belum digenapi sepenuhnya pada hari Pentakosta. Melainkan ini akan digenapi sepenuhnya pada waktu kedatangan kedua. Kedatangan kedua. Oke. Nah, yang ketiga, dikatakan bahwa hari Tuhan akan datang lewat karya roh. Ya, karya roh. Lewat karya uh, roh. Ya, karya roh. Nah, kalau kita lihat hari Tuhan itu akan datang melalui karya roh. Ini akan terjadi pada hari akhir. Di kitab Yoel, hari Tuhan ini digambarkan dalam beberapa ekspresi. Yoel 1 ayat 15 disebut sebagai hari pemusnahan. Yoel 2 ayat 1 sampai 2 itu disebut sebagai hari Tuhan, disebut sebagai hari gelap gulita. Kemudian kalau kita lihat di Yoel 2 ayat 11 dan ayat 31 disebut sebagai hari yang hebat dan sangat dahsyat. Hari yang hebat dan sangat dahsyat. Lebih lagi dikatakan bahwa itu ekspresinya adalah hari penghakiman dari Allah dan dikatakan bahwa matahari, bulan dan bintang akan hilang cahayanya. Yoel 3 ayat 14 sampai 15. Maka kita perlu tahu bahwa hari Tuhan itu akan datang sebagai hari penghakiman bagi orang yang berada dalam hukuman. Sekali lagi, hari Tuhan datang sebagai hari penghakiman bagi yang dibawa hukuman. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, ini menjadi hari berkat. Menjadi hari berkat. Makanya kita perlu ingat dan bertobat bahwa hari Tuhan itu diberikan bagi kita supaya kita terima berkat. Ya, menerima berkat. Yoel 3 ayat 18 dan ayat 21. Jadi yang pertama kita sudah lihat tadi mengenai
karya karya roh Allah di masa depan. Karya roh Allah di masa depan. Yang berikutnya, isi dari atau pesan dari kitab Yoel itu adalah ada desakan untuk pertobatan. Desakan untuk pertobatan. Kalau kita baca di Yoel 1 ayat 4, itu ada 4 serangga. Belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahat. Nah, 4 macam serangga ini disebut sebagai atau melambangkan serangan di masa depan oleh 4 bangsa yang akan diutus oleh Allah. Jadi 4 bangsa akan digerakkan oleh Allah dan menghukum orang Israel, umat Tuhan. Ya, jika mereka tidak bertobat, akan dikirimkan ini. Seorang ahli teologi itu seorang ahli teologi bernama E.W. Hengstenberg. Dia melihat bahwa bangsa-bangsa itu menuju kepada Asyur, Babel, Yunani, dan Roma. Ya, mengapa demikian? Karena di masa itu, di masa Yoas, ya, masa Yoel aktif, Nabi Yoel aktif, itu um, belum muncul ya, belum muncul yang namanya belum muncul penguasa dunia seperti Asyur, Babel, Yunani, dan Roma. Belum. Nanti di kemudian hari baru akan muncul. Ya. Pada akhirnya jika Israel tidak bertobat, Allah akan mengizinkan, menggerakkan bangsa-bangsa ini, ada 4 bangsa untuk serang mereka. Dan akhirnya yang mereka akan alami hanyalah kekeringan dan kelaparan. Yoel 1 ayat 10. Dan banyak dari kita yang sudah belajar tentang buku yang kelima tentang pembuangan ke Babel. Pembuangan ke Babel. Orang Israel dibuang ke Babel. Kerajaan Israel Utara itu dihancurkan oleh Asyur. Kerajaan Yehuda Selatan dihancurkan oleh Babel. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak bertobat. Makanya bagi kita hari ini pun betapa pentingnya firman bagi kita. Ini firman yang berharga. Pesan bagi kita untuk apa? Bertobat. Tanpa pertobatan hanya akan ada kehancuran. Ya, kehancuran. Jadi ada desakan untuk pertobatan. Yang ketiga, jika bertobat maka akan ada berkat. Nah ini, akan ada berkat. Yoel 2 ayat 13 dikatakan bahwa Allah akan menarik kembali murkanya dan memberikan berkat. Jika kita kembali kepada kehendak Allah. Kita kembali kepada Bapa. Dia tidak akan menumpahkan murka, tetapi akan menumpahkan berkat bagi kita. Makanya kalau kita lihat pertobatan bukan hanya di mulut saja. Ya, ini sangat penting bagi kita semua, bagi saya juga, gitu ya. Pertobatan itu merupakan suatu tindakan mengoyak hati. Hal yang mengoyak hati. Intinya apa? Intinya manusia bukan hanya luarnya yang berubah, di dalam juga harus berubah. Dan pertobatan ini bicara tentang manusia kembali kepada Tuhan. Manusia kembali kepada Tuhan. Berbalik. Jadi sementara mengarah ke sana, bertobat artinya apa? Balik arah. Gitu ya, seperti itu. Nah, berkat apa saja yang akan diberikan ketika bertobat? Ya. Yang pertama itu adalah berkat belas kasihan. Ya, itu kita bisa lihat di Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 itu ayat 13, 14, 18. Belas kasihan. Jadi belas kasihan di sini menunjuk kepada seseorang yang pantas dikutuk, pantas dipermalukan, pantas dihukum, tetapi Allah menahan. Ya, Allah menahan semua hal-hal itu dari orang tersebut. Itulah belas kasihan. Belas kasihan. Yoel 2 ayat 19 sampai 20. Umat Israel Yehuda gitu ya. Yehuda Selatan.
Yehuda Selatan mereka itu seharusnya mereka itu diserang oleh Israel Utara. Tetapi Tuhan, ya Tuhan berkata bahwa ketika apabila mereka berbalik kepada Tuhan, maka Allah akan menahan serangan itu. Ya. Yang kedua ada berkat apa? Jadi berkat dari pertobatan yang pertama belas kasihan, yang kedua itu berkat perlindungan di waktu kesengsaraan. Yoel 2 ayat 30. Kalau kita baca Yoel 2 ayat 32, di situ dikatakan bahwa meskipun keadaan matahari itu jadi gelap, bulan jadi darah. Jadi matahari gelap, bulan jadi darah. Ini kesengsaraan yang besar. Ini menunjuk kepada kesengsaraan yang besar, ya. Tetapi barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang penting berseru kepada nama Tuhan. Bagi umat Tuhan yang bertobat, pada akhirnya ada berkat perlindungan. Berkat perlindungan. Allah akan ada di Sion, Allah akan menjadi gunung yang kudus bagi orang yang berlindung. Seperti itu. Ada berkat perlindungan, ya. Nah, dikatakan bahwa mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Bayangkan, mata air dari rumah Tuhan, dari bait suci. Ini menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada dari gereja akan mengalirkan firman. Ini firman hidup. Ini akan mengalir secara terus menerus sampai tidak ada yang bisa menampungnya lagi. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 dan Zakaria 14 ayat 8. Zakaria 14 ayat 8. Kita lihat Zakaria 2, Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Yesaya kita lihat ya. Yesaya. Yesaya kita akan lihat Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3 kita baca. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, ini sama ya. Ekspresinya juga dengan ekspresi kitab Yoel sama. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bayangkan. Ini suatu berkat yang luar biasa. Dari gereja akan keluar pengajaran, akan keluar firman Tuhan. Kalau saya mengingat bagaimana pergerakan sejarah perebusan yang dilakukan oleh Pendeta Abraham Park, saya melihat ini ya bagaimana penggenapan itu makin digenapi dan makin digenapi. Ya, kita lihat lagi Zakaria 14, kita lihat Zakaria 14, Zakaria 14 ayatnya yang ke-8. Zakaria 14 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dikatakan pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Bayangkan. Pada akhirnya firman Tuhan itu akan menutupi bumi seperti air menutupi lautan. Pengetahuan itu akan menutupi bumi. Kemuliaan Tuhan akan menutupi bumi. Semoga kita bisa melihat pesan-pesan dari kitab Yoel ini sehingga kita mendapatkan berkat ini, ya, mendapatkan berkat ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang karya Roh Kudus dalam konteks kitab Yoel. Ada karya Roh Kudus. Jadi ada pandangan tradisional, ada pandangan apa namanya? Ada pandangan tradisional dan ada pandangan yang lebih berkembang, ya, lebih berkembang. Bukan hanya di hari Pentakosta, tetapi akan terjadi di hari-hari akhir. Nah, kita juga telah lihat bagaimana kitab Yoel menyatakan ada berkat dari pertobatan bangsa Israel. Ya, ada berkat tadi ya, belas kasihan, lain-lain. Kemudian ada pandangan tentang hari Tuhan. Seperti apakah hari Tuhan itu?
Tapi pada akhirnya kitab Yoel juga berbicara mengenai bagaimana Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi semua manusia lewat pekerjaan Roh Kudusnya. Jadi hari ini kita belajar sampai di sini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya kita bisa menyelidiki hati kita, bertobat, memohon roh pertobatan dari Tuhan supaya kita bisa memeriksa selalu hati kita, memeriksa langkah kaki kita, kehidupan kita. Dengan demikian kita menerima pengampunan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Ya, sambil kita menantikan hari ketika Tuhan datang kembali, hari ketika Tuhan akan menggenapi semuanya, yaitu Dia akan mencurahkan roh-Nya ke atas kita semua dan memenuhi semua manusia. Ya, haleluya, amin. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Bisa maksane. Ya, baik. Ya, terima kasih saudara-saudara semuanya. Baik, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jalan kami di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini bukan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pendeta Yudi. Terima kasih maksane.